Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Pian hari ini. Kali ini Lone Ulun Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Spanduk sindir pemerintah Kabupaten Banjar dilepas. Drainase akan diperbaiki April mendatang. Warga keluhkan jalan rusak akibat aktivitas perusahaan kelapa sawit. Kasus COVID-19 meningkat, PPKM level 3 kembali diterapkan di Kota Banjarmasin. Terus cabut. Spanduk sindir pemerintah Kabupaten Banjar yang terpampang di tepi jalan Pangeran Abdurrahman Pesayangan Martapura akhirnya dilepas. Spanduk keluhan sekaligus sindiran itu dipasang sejak Kamis lalu karena jalan kerap kebanjiran akibat buruknya saluran drainase. Spanduk dilepas warga bersama Ketua DPRD Rofiki pada Selasa sore setelah rapat dengar pendapat bersama Dinas PUPR. Warga melepas spanduk karena Dinas PUPR akan memperbaiki drainase tersebut pada April 2022 mendatang. Ini sesuai nota kesepakatan sama pemerintah daerah semua. Ini kita turunkan sampai apa ya? sampai April kita tunggu. Janjinya seperti apa, Pak? Janjinya sesuai nota kesepakatan. Apa itu, Pak? Sampai isinya? Isinya sudah dipaparkan oleh Ketua DPRD. Bisa dianukan lagi, Pak? Ya, itu intinya Dikerjakan di bulan apa ya? Mulai dikerjakan bulan April. Perbaikan Jalan ini. Ya, pertama kami tadi hasil rapat di Dewan ada kesepakatan bahwa ini akan dikerjakan di bulan April, segera akan dikerjakan. Yang kedua, mengingat ada meme-meme sindiran terhadap pemerintah daerah ini, kami tadi minta segera agar dilepas. Jadi kita cari win-win solutionnya, maka kami pemerintah daerah pun berjanji akan paling lambat dikerjakan di bulan April 2022. Kalau bisa lebih cepat sebenarnya lebih baik. Kita kawan-kawan melihat ini air ini mungkin lebih dari 10 hari nih kalau dilihat dari tingkat kekotorannya. Saya lewat sini tiap hari. Sangat miris sekali sebenarnya melihat banjir ini tidak pernah tertanggulangi. Yang di sebelah sana itu kemarin kita swadaya, saya bersama masyarakat selesai. Nah, ini yang tidak bisa kita tanggulangi karena ini keterkaitan juga dengan pemerintah provinsi. Memang ada beberapa kendala. Yang pertama, saluran dari drainase ini bersambung atau terhubung dengan saluran drainase yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ini yang menjadi kendala juga nantinya. Kami sedang berkoordinasi dengan bidang sumber daya air dan bidang bina marga di Provinsi Kalsel, di PU Provinsi Kalsel untuk memastikan bisa menyambut dari proyek ini. Memang keluhan warga agar percepatan penanganan genangannya memang sudah beberapa waktu terjadi. Dinas PUPR anggarkan 800 juta rupiah untuk perbaikan drainase tersebut. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Polsek Banjarmasin Utara menggelar vaksinasi COVID-19 jemput bola untuk warga lanjut usia lansia. Satu persatu warga dijemput untuk mengikuti vaksinasi di Mapolsek Banjarmasin Utara Selasa pagi. Usai divaksin, mereka diantar pulang kembali ke rumah oleh Babin Kamtipmas.
Vaksinasi dosis pertama dan kedua ini diikuti 126 lansia dari berbagai kawasan di Kecamatan Banjarmasin Utara. Mereka telah didata sejak 2 pekan lalu dan bersedia mengikuti vaksinasi. Sudah. Kemarin halte vaksinasi itu mencapai 126 lansia. Satu Alak Utara. Lebihnya Pak Bambang. Lawan anak. Supaya apa nih, Nek? Muhammad Afgan. Vaksin supaya apa? Sehat kah? Pertama tuh nih. Kadeda sakit nala vaksin lah. Selain lansia, vaksinasi di Mapolsek Banjarmasin Utara juga diikuti masyarakat umum dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Capaian vaksinasi COVID-19 anak usia 6 hingga 11 tahun di kota Banjarmasin masih rendah. Dimulai sejak pertengahan Januari lalu, vaksinasi anak baru mencapai 21% atau sekitar 2.000 siswa. PLT Kepala Dinas Pendidikan Nuryadi mengatakan vaksinasi terkendala izin orang tua. Menurutnya banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya divaksin. 2.000 sekian ya, 2.000 sekian yang sudah tervaksin di Banjarmasin. Nah, artinya ini sambil berjalan, cuman ultimatum oleh Pak Kapolda tadi di akhir Februari ini harus mencapai 70% ya, sesuai dengan target yang diamanatkan oleh kementerian. Nah, ini kita berusaha itu sehingga ya bagaimana caranya jadi diserahkan kepada Babinsa dan Babinsa dan ya Mas itu untuk melaksanakan sisir di lapangan. Jadi mana-mana yang masih belum kondisi baik lansia maupun usia SD tadi itu dilaksanakan. Nah, cuman kata beliau untuk SD ini kan agak lebih mudah karena mereka terkumpul di sekolah dan datanya pun jelas ya yang sudah dilakukan vaksin dan belum. Vaksinasi anak akan digencarkan dan ditarget mencapai 70% pada akhir Februari 2022 ini. Orang tua diimbau tidak perlu takut anaknya divaksin demi kesehatan. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Spanduk sindir pemerintah Kabupaten Banjar dilepas. Drainase akan diperbaiki April mendatang. Warga keluhkan jalan rusak akibat aktivitas perusahaan kelapa sawit. Kasus COVID-19 meningkat, PPKM level 3 kembali diterapkan di kota Banjarmasin. Warga desa Antaraya, Marabahan, Kabupaten Batola mengeluhkan jalan rusak. Jalan usaha tani sepanjang 1 km tersebut rusak akibat aktivitas perusahaan kelapa sawit PT Agribumi Sentosa ABS. Kerusakan terjadi sejak tahun 2017 lalu dan menyulitkan warga menuju lahan pertanian. Sulit dulu fasilitas kami Pak kalau hendak ke darat, misalnya ke Pohumaan. Jalan nih nah, yang kayak ini sakitnya. Nantinya sekian tahun nih sudah kami merasakan sakitnya dari jalan nih. Yang setahu kami nih jalan perusahaan, jadi pernah juga usulnya ke desa
Tapi kan katanya lantaran ada perusahaan kan, jadi ya berharap lah dari perusahaan. Cuma kan kendalanya yang ada nih, ya inilah jadinya. Sementara ini kan kami kalau untuk nyadap itu Pak susah, kalau ada hujan, kalau lagi dicak, kalau bisa itu ya minta bantu lah dari pemerintah lah atau dari pihak mana. Bujurnya itu nah, tapi tetap aja rusak terus gitu nah. Lalu akhirnya masyarakat yang mengeluh ke kami, jalan ini kada pernah dibaiki. Kalau kami membaiki, kalau memang dilewati oleh perusahaan kan, kami sia-sia memperbaikinya juga. Lawan dananya ini kada sedikit. Jadi jalan ini biasanya digunakan warga untuk apa aja di sini? Yang nyata di ujung situ ada lahan persawahan. Nah itu kan ada proyek serasi kemarin tuh, memang itu untuk lahan pertanian. Nah ternyata sekarang kan karena kondisi jalan kayak ini, masyarakat kada kawa lagi ke sana bertani, kada kawa. Nah lawan ada perkebunan, ada petanam semangka. Ya, petani semangka itu kan mengeluh juga jalan ini. Nah karena kondisi jalan kalau yang kayak ini kada kawa dilewati itu aja Bang. Warga berharap perusahaan bertanggung jawab memperbaiki jalan tersebut. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Kota berjuluk 1000 sungai pun kembali menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3. Sesuai instruksi Mendagri, PPKM level 3 diterapkan selama 14 hari untuk menekan penyebaran kasus COVID-19. Terus ya kita sesuaikan dengan apa yang menjadi keputusan instruksi Menteri Dalam Negeri untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat agar mengikuti apa yang menjadi ketentuan Inmendagri tersebut. Yang paling konkret apa langkah ke depan ini Pemkot? Yang paling konkret ya langkahnya adalah mensosialisasikan Inmendagri tersebut agar masyarakat mengetahui, tidak kaget bahwa itu bukan peraturan yang dibuat-buat oleh pemerintah Kota Banjarmasin, tetapi itu adalah kebijakan yang sifatnya nasional. Ya, kebijakan nasional yang harus diikuti di seluruh Indonesia. Yang menyebabkan ini jadi naik? Lonjakan kasus yang tertinggi, kita udah menembus angka 2.300 lebih. Ya, dan ini memang ya itu faktor penyebab utamanya. Data terbaru Dinas Kesehatan kasus COVID-19 Banjarmasin telah mencapai lebih dari 2.000. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemilihan umum pemilu serentak tahun 2024 akhirnya ditetapkan. Penetapan pemilu berlangsung secara virtual, diikuti 34 KPU se-Indonesia Senin malam. Di Kalsel, penetapan digelar di kantor KPU kawasan Ahmad Yani, Banjarmasin Timur. Pemungutan suara pemilu serentak ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Oleh KPU Kalsel dalam rangka pertemuan untuk menggali bagaimana potensi nantinya pencanangan pemilu di Kalsel ini. Harapannya mungkin Pak dengan adanya pertemuan hari ini seperti apa mungkin? Harapannya dengan adanya pertemuan ini kita memantapkan tekad dan niat kita agar pemilu nanti berlangsung dengan damai dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk khususnya warga Bendungan Selatan. Selain pemilu, pemilihan kepala daerah pilkada serentak juga ditetapkan pada tanggal 27 November 2024. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gasan pian yang hanyar bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Spanduk sindir pemerintah Kabupaten Banjar dilepas. Drainase akan diperbaiki April mendatang.
Warga keluhkan jalan rusak akibat aktivitas perusahaan kelapa sawit. Kasus COVID-19 meningkat, PPKM level 3 kembali diterapkan di Kota Banjarmasin. Pencurian fasilitas publik di Kota Banjarmasin semakin marak terjadi belakangan ini. Akhir pekan lalu, sejumlah penutup tempat sampah di kawasan Siring, Sungai Baru hilang. Kuat dugaan penutup berbahan aluminium itu dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Ada kita dapati 2 bak sampah yang kuncinya sudah dibuka. 1 lagi masih dirusak. Kuncinya masih bagus. Jadi kan ini kunci ini bisa begitu ya kan. Jadi besinya tuh patah. Jadi kondisinya belum diambil lagi itunya. Tutupnya sama bak sampahnya dari aluminium tebal yang di dalamnya. Jadi pada saat itu kita laporkan sama Bu Lurah. Nah, kata Bu Lurah itu kayaknya daerah Pakapuran Lautnya. Nah, kebetulan kita kenal sama Pak RT-nya. Kita hubungi Bapak Muslimin yang jualan bensin situ, tingkat Pegadaian kita laporkan. Sejumlah penutup yang masih ada pada sebagian tempat sampah diserahkan ke PUPR dan diganti dengan kantong plastik. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Komunitas Bonsai Bumi Antasari Kombat Kabupaten Kota Baru menggelar pameran bonsai. Pameran digelar di Wisata Alam Goa Lowo, Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, akhir pekan lalu. Melalui pameran ini mereka ingin memperkenalkan bonsai kepada masyarakat. Persiapan, alhamdulillah, dari kerjasama semua tim dan beberapa pihak, alhamdulillah acara bisa terselenggara. Meskipun tadi malam sempat diguyur hujan, alhamdulillah masih bisa terlaksana. Dari Kabupaten Kota Baru sendiri berapa jumlah anggotanya, Pak? Anggota kita sekitar 50-an ke atas. 50-an ke atas ya, dari berbagai wilayah di Kota Baru, Pak? Ya, untuk beberapa desa Pak gabungan. Dari beberapa anggota kita yang beberapa desa ini kita ambil di pertengahannya. Di harapannya semoga ke depan bisa lebih maju, acaranya lebih meriah lagi. Dan untuk semua bonsai kawan-kawan pun bisa lebih maksimal lebih dari hari ini. Tujuan bagi mungkin masyarakat khususnya di Kabupaten Kota Baru dan sekitarnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya itu bisa bertambah berkunjung lagi di kawasan wisata alam Goa Lowo ini. Apalagi konsep ini adalah sebagaimana kita ketahui bahwa taman bonsai inilah ada tanaman alam sehingga sangat serasi dan sesuai dengan keadaan kawasan Goa Lowo yang mana kawasan wisata alam. Mudah-mudahan untuk kegiatan ini nanti bukan hanya ini saja, mungkin tahun-tahun depan itu bisa dilaksanakan di sini lagi. Dan juga harapan kami bahwa bukan hanya nanti bagi kawan-kawan komunitas bonsai ini hanya sebagai hobi, tapi mungkin akan menjadi sebuah pekerjaan dan menghasilkan pekerjaan bagi anggota sendiri. Dan kalau bisa nanti itu bisa menjadikan lapangan pekerjaan baru bagi khususnya kami di Desa Tegalrejo ini yang ada nanti masyarakat yang bisa mengembangkan tanaman bonsai ini. Melalui pameran ini juga diharapkan semakin banyak masyarakat yang tertarik dengan bonsai dan mau membudidayakannya. Dari Kabupaten Kota Baru, Lutfi Darlan dan Fauji Rahman melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini
juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri. Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi, jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Spanduk sindir pemerintah Kabupaten Banjar dilepas. Drainase akan diperbaiki April mendatang. Warga keluhkan jalan rusak akibat aktivitas perusahaan kelapa sawit. Kasus COVID-19 meningkat, PPKM level 3 kembali diterapkan di Kota Banjarmasin. Terus cabut.
Spanduk sindir pemerintah Kabupaten Banjar yang terpampang di tepi jalan Pangeran Abdurrahman Pesayangan Martapura akhirnya dilepas. Spanduk keluhan sekaligus sindiran itu dipasang sejak Kamis lalu karena jalan kerap kebanjiran akibat buruknya saluran drainase. Spanduk dilepas warga bersama Ketua DPRD Rofiki pada Selasa sore setelah rapat dengar pendapat bersama Dinas PUPR. Warga melepas spanduk karena Dinas PUPR akan memperbaiki drainase tersebut pada April 2022 mendatang. Ini sesuai nota kesepakatan sama pemerintah daerah semua. Ini kita turunkan sampai sampai April kita tunggu. Janjinya seperti apa, Pak? Janjinya sesuai nota kesepakatan. Apa itu, Pak? Apa isinya? Isinya sudah dipaparkan oleh Ketua DPRD. Bisa dianukan lagi, Pak? Ya, itu intinya dikerjakan di bulan apa ya? Mulai dikerjakan bulan April. Perbaikan jalan ini. Ya, pertama kami tadi hasil rapat di Dewan ada kesepakatan bahwa ini akan dikerjakan di bulan April, segera akan dikerjakan. Yang kedua, mengingat ada meme-meme sindiran terhadap pemerintah daerah ini, kami tadi minta segera agar dilepas. Jadi kita cari win-win solutionnya, maka kami pemerintah daerah pun berjanji akan paling lambat dikerjakan di bulan April 2022. Kalau bisa lebih cepat sebenarnya lebih baik. Kita kawan-kawan melihat ini air ini mungkin lebih dari 10 hari nih kalau dilihat dari tingkat kekotorannya. Saya lewat sini tiap hari, sangat miris sekali sebenarnya melihat banjir ini tidak pernah tertanggulangi. Yang di sebelah sana itu kemarin kita swadaya, saya bersama masyarakat selesai. Nah, ini yang tidak bisa kita tanggulangi karena ini keterkaitan juga dengan pemerintah provinsi. Memang ada beberapa kendala. Yang pertama, saluran dari drainase ini bersambung atau terhubung dengan saluran drainase yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, ini yang menjadi kendala juga nantinya. Kami sedang berkoordinasi dengan bidang sumber daya air dan bidang Bina Marga di Provinsi Kalsel, di PU Provinsi Kalsel untuk memastikan bisa menyambut dari proyek ini. Memang keluhan warga agar percepatan penanganan genangannya memang sudah beberapa waktu terjadi. Dinas PUPR anggarkan 800 juta rupiah untuk perbaikan drainase tersebut. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Polsek Banjarmasin Utara menggelar vaksinasi COVID-19 jemput bola untuk warga lanjut usia lansia. Satu persatu warga dijemput untuk mengikuti vaksinasi di Mapolsek Banjarmasin Utara Selasa pagi. Usai divaksin, mereka diantar pulang kembali ke rumah oleh Babin Kamtipmas. Vaksinasi dosis pertama dan kedua ini diikuti 126 lansia dari berbagai kawasan di Kecamatan Banjarmasin Utara. Mereka telah didata sejak 2 pekan lalu dan bersedia mengikuti vaksinasi. Sudah, kemarin halte vaksinasi itu mencapai 126 lansia. Satu Alalak Utara, kabinnya Pak Bambang. Lawan anak. Supaya apa nih, Nek? Muhammad Afgan. Vaksin supaya apa? Sehat kah? Sakit amat tuh nih. Kadeda sakit nala vaksin lah. Selain lansia, vaksinasi di Mapolsek Banjarmasin Utara juga diikuti masyarakat umum dari anak-anak hingga orang dewasa. Dari kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Capaian vaksinasi COVID-19 anak usia 6 hingga 11 tahun di kota Banjarmasin masih rendah.
Dimulai sejak pertengahan Januari lalu, vaksinasi anak baru mencapai 21% atau sekitar 2.000 siswa. PLT Kepala Dinas Pendidikan Nuryadi mengatakan vaksinasi terkendala izin orang tua. Menurutnya banyak orang tua yang tidak mengizinkan anaknya divaksin. 2.000 sekian ya, 2.000 sekian yang sudah tervaksin di Banjarmasin. Nah, artinya ini sambil berjalan, cuman ultimatum oleh Pak Kapolda tadi di akhir Februari ini harus mencapai 70% ya, sesuai dengan target yang diamanatkan oleh kementerian. Nah, ini kita berusaha itu sehingga ya bagaimana caranya jadi diserahkan kepada Babinsa dan Babinsa dan ya Mas itu untuk melaksanakan sisir di lapangan. Jadi mana-mana yang masih belum kondisi baik lansia maupun usia SD tadi dilaksanakan. Nah, cuman kata beliau untuk SD ini kan agak lebih mudah karena mereka terkumpul di sekolah dan datanya pun jelas ya yang sudah dilakukan vaksin dan belum. Vaksinasi anak akan digencarkan dan ditarget mencapai 70% pada akhir Februari 2022 ini. Orang tua diimbau tidak perlu takut anaknya divaksin demi kesehatan. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Zaldi Ariandi, lawan buhan redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.